Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu bersyukur segala apa yang dimiliki dan tidak neko-neko. Apalagi sampai mengkhianati keluarga sendiri hanya untuk kepuasan semata. Mending buru-buru tobat deh sebelum kejadian hal yang mengerikan terjadi. Loh, kenapa begitu? Karena di kesempatan kali ini, Adesis bakal bahas film yang mirip-mirip seperti itu berjudul Hellraise Inferno 2000. Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan dua orang pria yang sedang bermain catur. Salah satunya yaitu Joseph. Joseph adalah seorang detektif yang bisa dibilang orangnya agak sedikit melenceng. Setelah menang bermain judi catur, ia mendapatkan panggilan dari atasannya, di mana Joseph diminta datang ke sebuah TKP untuk menyelidiki pembunuhan. Sesampainya di tempat tujuan, sudah ada beberapa polisi, dan Joseph ditemani oleh Tony, partner kerjanya. Mulai dari kondisi jasad dan barang bukti, dugaan sementara polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan ritual, di mana korbannya sengaja dibunuh untuk dijadikan tumbal. Tidak hanya itu saja, selain korban, Joseph menemukan jari dari seorang bocil di TKP. Semua barang bukti sudah diamankan polisi, tapi ada satu benda yang aneh. Jika dilihat dari bentuknya, itu sebuah kotak teka-teki. Nah, membuatnya penasaran, Joseph pun kemudian membawanya pulang. Di rumah, Joseph memiliki istri yang cantik dan satu orang putri. Namun meskipun kehidupannya udah enak begitu dan mempunyai pekerjaan yang baik, Joseph sendiri tidak pernah puas. Jauh dari kata seorang detektif yang baik, ia hobi berjudai, kolup, make narkoboy, dan berselingkuh. Bukannya di rumah bersama keluarga, malam itu Joseph malah main sama cabe-cabean yang bernama Daphne. Saat lagi jeda, Joseph pergi ke kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi, Joseph kembali mengeluarkan kotak teka-teki. Dan apa sih sebenarnya benda itu? Tiba-tiba aja kotak itu bergerak dengan sendirinya. Dari situ, Joseph mulai mengalami gangguan aneh. Niat ingin kembali bobo bersama Neng Daphne, Joseph malah masuk ke dimensi lain, di mana itu adalah sebuah kamar anak-anak. Setelah keluar dari kamar, Joseph langsung diganggu oleh kemunculan makhluk aneh. Sempat terdengar suara anak kecil minta tolong. Dan akhir dari teror tersebut, Joseph bertemu dengan seorang pria pinhead. Syukur deh, ternyata itu hanyalah mimpi. Daphne juga terlihat baik-baik saja. Waktu sudah pagi dan Joseph pun kembali bekerja. Seorang dokter menghampiri Joseph. Katanya dia berhasil meneliti jari misterius tersebut. Hasilnya potongan jari itu ternyata dari seorang anak kecil yang masih hidup. Sementara itu, polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan si korban. Saat Joseph dan Tony lagi asik mengobrol, tiba-tiba suara telepon berdering. "Tolong aku, Akang." Ternyata itu adalah Daphne. Daphne berteriak seakan-akan dalam bahaya. Tentu saja hal tersebut membuat Joseph panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah diselidiki, ternyata Daphne tewas dibunuh. Joseph dan Tony yang menyelidiki ke TKP dibuat heran. Tapi yang lebih heran lagi Joseph, padahal baru aja ditinggal tadi pagi. Oke, gua jujur bro, emang semalam aneh bersama Daphne, tapi bukan aneh yang bunuh. Sebagai partner lama, Tony pun percaya. Jika dilihat kondisi Daphne, pembunuh ini sangat kejam. Namun ada satu kejanggalan yang sama. Lagi-lagi pelaku pembunuhan itu meninggalkan satu jari bocil di TKP. Nah, dari situ Joseph mulai tertarik untuk mencari tahu siapa bocil pemilik jari tersebut. Kembali ke kasusnya si korban, Joseph akhirnya berhasil menyelidiki sidik jari yang tertinggal di kotak. Nah, dia adalah seorang pria botak bernama Leon. Lalu Joseph pun menemui Leon yang sedang berada di tempat tato. Setelah diinterogasi, Leon mengaku bahwa dia hanya saksi dari transaksi pembelian barang antara si korban yang ingin membeli kotak itu dari seorang pria bernama Engineer. Karena sebuah masalah, akhirnya di situ Engineer malah membunuh si korban. Selebihnya Leon tidak tahu menahu soal Engineer dan Joseph pun tidak mendapatkan informasi lebih. Selepas bekerja, Joseph bertemu tukang es krim. Bukan sekedar kebetulan mereka bertemu. Tukang es krim itu bernama Bernie, orang yang selalu memberikan narkoba kepada Joseph.
Awalnya santuy, obrolan mereka biasa saja. Namun sampai di mana Joseph tiba-tiba marah karena mengetahui Bernie terhubung dengan engineer. Entah ini lelucon atau serius, tapi Bernie tidak menjawab dengan jelas, sehingga Joseph tidak mendapatkan informasi apapun. Makin kesini penyelidikan kasus pembunuhan itu makin rumit, bukannya selesai yang ada malah bikin pusing. Untuk sejenak Joseph bersantai di sebuah restoran. Namun tiba-tiba dia dihampiri oleh bocil random yang memberikannya sebuah kaset video. Begitu diputar, ternyata videonya menampilkan pria yang diduga engineer membunuh Bernie si tukang es krim. Jika di posisi Joseph, dirinya pasti khawatir banget karena si Popat telah menerornya secara perlahan. Joseph mencoba memberitahu rekaman tersebut kepada rekan-rekan polisinya. Namun sayang video itu terhapus secara otomatis. Mereka semua tidak ada yang percaya penjelasan Joseph. Sampai di mana sehari kemudian polisi menemukan Bernie sudah tewas dibunuh. Sama seperti dua kasus sebelumnya, si Popat itu selalu saja meninggalkan jari bocil di TKP. Tony sempat berasumsi mungkin si Popat membuat teror tersebut karena menginginkan kotaknya kembali. Namun jika dipikir secara logika, jika dia mau, ya bisa saja dia langsung ambil kotak itu dari Joseph. Jadi, apa motif sebenarnya si Popat? Ya entahlah. Dugaan yang kuat engineer adalah si Popat. Joseph begitu sangat berambisi untuk menangkap pria itu. Ia pun kemudian mengajak Tony mendatangi sebuah tempat hiburan malam yang diduga ada engineer sedang bersembunyi. Samar-samar tapi jelas ada engineer si pria aneh si Popat. Di tengah pengejaran, Joseph sedikit mengalami halusinasi. Sempat ia melihat makhluk aneh yang ada di mimpi. Hasil akhir dari pengejaran engineer, Joseph kehilangan jejak. Namun apesnya dia malah digebugin oleh sekelompok koboi karena aksinya sangat mengganggu. Tony agak sedikit khawatir dengan kondisi Joseph yang gak baik-baik saja. Namun Joseph sendiri masih memaksakan diri. Takut pikirannya kacau, mentalnya terganggu, atasan Joseph meminta paksa dia untuk datang ke psikiater. Gregory adalah psikiater yang dipilih untuk menangani Joseph. Di situ Joseph bercerita semua tentang engineer, kotak itu, serta kasus pembunuhannya. Tidak kaget lagi, ternyata Gregory mengetahui kotak itu. Dalam catatan buku lama, kotak itu disebut konfigurasi lemen, sebuah jendela atau pintu gerbang. Karena saat ini Joseph menyimpan kotak tersebut, secara garis besar Joseph telah membuka pintu gerbang dan makhluk dari dimensi lain akan datang menjemput Joseph, lalu membawanya ke neraka. Banyak orang menyebut makhluk itu adalah Cenobites. Memang ini terdengar sangat konyol, tetapi Gregory mempercayainya. Merasa itu omong kosong, Joseph memilih pulang ke rumah. Di situ istrinya sangat khawatir dengan kondisi Joseph yang babak telur. Nah, baru aja istirahat sebentar, tiba-tiba orang tua Joseph yang ada di rumah sakit menelpon. Katanya ada seseorang yang selama ini Joseph cari datang menemui orang tuanya. Sontak hal itu membuat Joseph panik. Saat itu juga Joseph langsung OTW ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Joseph langsung menuju ke kamar orang tuanya. Namun pada detik itu juga ia mengalami halusinasi lagi. Sekarang halusinasi Joseph semakin intens. Ayah dan ibunya terlihat baik-baik saja. Namun ada yang aneh. Saat Joseph membuka pintu, ia kembali lagi ke sebuah kamar bocil. Teriakan suara anak kecil terus terdengar sampai akhirnya Joseph tersadar dan itu hanyalah mimpi. Namun anehnya kejadian itu kembali terulang. Lagi-lagi Joseph mendapatkan panggilan dari orang tuanya yang di rumah sakit. Kali ini Joseph ditemani oleh satu suster dan satu penjaga. Begitu dicek, ternyata kamar itu kosong. Suster tidak sengaja menyentuh kasur penuh darah yang ditutupi oleh selimut. Tidak jauh dari kasur, Joseph menemukan kotak kado berisi 2 jari bocil dan sebuah kertas. Di kertas tersebut tertulis alamat sebuah tempat. Berpikir engineer berada di sana, tanpa banyak bekicot, Joseph langsung OTW. Namun di luar rumah sakit sudah ada Tony untuk menghentikan Joseph. Selama ini, Tony, kepolisian, serta kapten mereka sendiri menganggap Joseph sudah di luar kendali. Bukan engineer atau siapapun itu pelaku pembunuhan.
Tapi mereka menganggap Joseph lah yang telah melakukan ini semua. Tidak terima dituduh, Joseph memukul Tony dan pergi begitu saja. Setibanya di lokasi, Joseph mencoba memasuki ruangan di mana terdapat jendela dan sebuah teropong. Pas dilihat, ternyata engineer bersama Tony dan dia membunuhnya. Total semuanya sudah 6 pembunuhan dan 6 jari, sisanya tinggal 4 jari lagi. Sial, sampai saat ini Joseph belum bisa menemukan bocil malang itu. Khawatir dengan keluarganya, kemudian Joseph pun kembali pulang. Joseph kaget melihat istri dan anaknya tewas membeku. Di sini ternyata terungkap Gregory adalah pria Pinhead atau Cenobites dari dimensi lain. The child's finger, the one the killer left. You even misunderstood me when I told you to go home. Begitu Joseph mengikuti Pinhead, dia kembali memasuki alam lain, di mana ternyata kamar itu adalah milik Joseph waktu kecil. Dalam halusinasinya itu, Joseph bertemu orang tuanya serta orang-orang yang sudah tewas. Kemudian di sini terungkap, anak yang selama ini dicari adalah Joseph sendiri. Terlihat sebagian jarinya sudah putus, dan engineer psikopat adalah Joseph versi dewasa. Pinhead menjelaskan bahwa sejak awal menemukan kotak itu, Joseph sudah terperangkap di dimensi lain. Pinhead sengaja membuat peristiwa ini sebagai gambaran dari kelakuan Joseph yang tidak pernah bersyukur, yang perlahan-lahan menghancurkan hidupnya sendiri. Kemudian engineer menunjukkan satu jari terakhir yang spesial untuk kematian Joseph. Lagi dan lagi ternyata itu hanya mimpi. Dia terbangun di kamar mandi dan masih bersama Daphne. Awalnya dia lega terbebas dari mimpi buruk, lalu bekerja dengan penuh semangat. Namun saat ia mengangkat panggilan telepon, ternyata itu adalah Daphne yang meminta tolong. Kali ini Joseph memutuskan untuk bundir. Lagi-lagi Joseph kembali terbangun. Namun sekarang dia sadar bahwa dia sudah terjebak di dimensi lain selamanya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Hellraise Inferno. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.